sifat-sifatnya. Dan seorang di antara kita, seorang pun tidak akan mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zat Allah dia tidak tahu, bagaimana dia bisa mengetahui sifat-sifat Allah? Karena pembicaraan tentang sifat, pembahasan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau zat kita tidak tahu, maka sifat-sifat lebih lagi tidak tahu. Itulah kira-kira mujmal atau global dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid asma wa sifat. Dan pada sesi yang kedua ini saya ingin mengingatkan tentang penyimpangan yang timbul tentang tauhid asma wa sifat. Dan bahwasanya penyimpangan yang timbul itu dikarenakan menempatkan akal tidak pada tempatnya, menjadikan akal masuk dalam medan yang di luar dari kemampuan akal. Bahkan akhirnya menjadikan akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Akal lebih didahulukan daripada dalil. Sehingga tatkala sebagian orang-orang yang dari kelompok-kelompok sempalan, mereka melewati ayat-ayat Allah yang menyebut tentang sifat-sifat Allah, dan menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka tolak sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan faedah juga yang sangat penting. Kullu mu'attil musyabbih atau kullu mu'attil mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, dia pasti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Saya ulangi. Setiap orang yang menolak sifat Allah atau mentakwil sifat Allah, dia pasti sebelumnya telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Sebelum dia menolak sifat Allah, dia bayangkan dulu sifat Allah seperti sifat makhluk. Kata mereka tidak. Setelah dia membayangkan seperti sifat makhluk, dia tolak. Dia tolak. Contohnya, datang sifat tangan Allah. Wah, begitu nanti seperti tangan makhluk. Kalau kita Allah tidak punya tangan, Allah berada di atas langit. Wah, kalau Allah berada di atas langit, berarti contohnya ya, Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Ini kalau makhluk seperti itu. Makhluk kalau berada di atas sesuatunya lebih lebar daripada makhluk tersebut. Kita berada di atas meja, tempat kita berdiri, meja lebih lebar daripada kita. Kalau meja lebih kecil, kita akan jatuh, ya enggak? Meja harus lebih besar daripada kita untuk kita berdiri di atas meja tersebut. Kemudian kita pasti butuh kepada meja. Kalau mejanya ditarik, kita jatuh. Itu mereka kiaskan dengan Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin beristiwa di atas arsy. Allah tidak mungkin berada di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau Allah butuh kepada arsy, kalau arsy-nya jatuh, Allah ikut jatuh. Kemudian yang kedua, Allah lebih kecil daripada arsy. Padahal Allah Maha Besar, Allah Akbar. Sehingga sebelum mereka menolak sifat arsy, mereka sudah memisalkan Allah dengan makhluk. Makanya saya bilang, setiap orang yang menolak sifat Allah, pasti sebelumnya dia menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian dia tolak. Padahal ikhwani fil azani Allah iyyakum, perkataan mereka, setiap yang di atas pasti butuh kepada yang di bawah, dan setiap yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, tidak benar. Tidak benar. Bahkan di antara makhluk tidak berlaku itu secara seterusnya. Contohnya antara bumi dengan langit, mana yang lebih tinggi? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih luas? Langit atau bumi? Langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Ini buktinya bahwasanya ada sesuatu yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan lebih luas daripada yang di bawah. Kalau di antara makhluk saja tidak berlaku kaidah tersebut, bagaimana mau dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, Anda katakan setiap orang yang menolak sifat, dia pasti sudah menyamakan Allah dengan makhluk dahulu sebelum menolak sifat. Sejak kapan? Dari mana asal muasal pemikiran menolak sifat ini? Banyak panjang lebar disebut oleh para ulama bahwasanya asal penolakan sifat itu datang dari 3 kelompok, yaitu Yahudi dan Falasifah dan Sabi'ah. Adapun orang-orang Yahudi banyak dalam Al-Quran mereka menolak sifat, seperti atau mereka mengkritik tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Kata mereka tangan Allah terbelenggu. Dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana perkataan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Mereka menetapkan sifat tangan, tapi kata mereka tangan Allah terbelenggu. Contohnya juga mereka mengatakan Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Faqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Allah bantah dalam surat Qaf. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari
dan kami tidak capek sama sekali. Kenapa orang Yahudi mengatakan Allah capek? Makanya hari Sabtu mereka istirahat, karena Allah juga ikut istirahat. Ini asal muasal penolakan sifat dari orang Yahudi. Demikian juga orang-orang falasifah. Falasifah itu berasal dari orang-orang Yunan, seperti Aristoteles, Socrates, Plato, siapa lagi? Ya macam-macam itu lah. Us-us belakang-belakangnya. Itu mereka bukan orang Nasrani juga, bukan Yahudi juga, bukan, apalagi orang Islam. Mereka bukan orang beragama. Mereka tuh menulis cara pola berpikir yang mereka namakan dengan ilmu mantik, ilmu filsafat. Yang buku-buku mereka, terutama Aristoteles, itu banyak diterjemahkan di zaman Khalifatul Ma'mun, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian akhirnya dikonsumsi oleh orang-orang Islam tatkala itu, sehingga timbul pemikiran mereka dalam rangka untuk menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pola pikir filsafat ini, akhirnya mereka pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak katakan ahlul kalam, orang-orang yang menolak sifat, baik dari Jahmiyah maupun kelompok Jahmiyah, maupun kelompok Mu'tazilah, maupun kelompok Al-Asy'ariyah, semuanya terpengaruh dengan filsafat. Terutama Al-Asy'ariyah al-mutaakhirin, orang-orang Asy'ariyah sekarang, yang dipegang di panjinya dipegang oleh Ar-Razi, Fakhrul Razi, ya, yang memiliki kitab Tafsirul Kabir, kemudian kitab Asasul Taqdis dan Arba'in fi Usuluddin, banyak kitab-kitabnya, kemudian juga punya syarah Al-Isyarat wa Tanbihat, banyak kitab-kitabnya yang mendukung pemikiran filsafat. Ya, bahkan dalam kitabnya Asasul Taqdis, kata Razi, dia menukil perkataan Aristoteles. Kata dia, barang siapa ingin memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyastahdits lahu fitratan jadidah. Barang siapa ingin bahas tentang Allah, bikin fitrah baru. Fitrah yang Allah pasangkan buang, gitu. Jadi kalau kita mengatakan Allah di atas langit, fitrah orang kalau berdoa kemana tangannya? Ke atas, fitrah dia. Kemana? Menuju ke arah langit, itu sudah fitrah. Tidak ada orang yang berdoa ke bawah begini. Allah di mana-mana, di mana-mana. Semua orang kalau berdoa kemana kan? Ke atas. Makanya tatkala ada seorang teman saya dari Jazair, dia debat sama seorang gurunya. Gurunya ngeyel bahwasanya Allah tidak ada di atas, Allah di mana-mana. Akhirnya murid-muridnya juga ngeyel, bantah-bantahan. Akhirnya gurunya bilang, tidak jadi masalah. Nanti kita bertanggungjawabkan katanya. Kita bertanggungjawabkan. Ya. Maka kata mereka, mulutnya kafir, tangannya beriman. Karena itu fitrah. Fitrah bahwasanya Allah berada di atas langit. Semua orang yang ke atas yang kata-kata Razi, jadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan, terlalu banyak, ada ribuan dalil yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Di antara yang paling gampang, Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj kemana sih? Ke mana-mana apa ke atas? Kemana? Ngapain ke atas? Kalau Allah di mana-mana nggak perlu kan? Dan Allah di mana-mana juga masuk akal. Insya Allah pembahasan ini ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Intinya kata Razi, kalau barang siapa ingin berbicara tentang Allah, buang itu fitrahnya. Fitrahnya dibuang dan ambil fitrah baru. Dan dia menukil perkataan Aristoteles, salah seorang dari ahli filsafat Yunan, orang kafir Yunan. Makanya dia katakan ahlul kalam, ahli filsafat dari kalangan Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah ataupun Al-Asy'ariyah, seluruhnya terpengaruh dengan filsafat. Dan mereka seluruhnya bersepakat bahwasanya jika dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Jika dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Bahkan Razi punya tulisan tentang masalah ini. Tulis kitab